Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita manajemen lembaga keuangan, kuliah ke-10 mengenai manajemen asuransi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko itu benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dengan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Pengertian lainnya menentukan bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Unsur asuransi. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada 4 unsur yang terlibat dalam asuransi. Yang pertama ada penanggung atau insurer, yaitu memberi proteksi. Terus ada tertanggung atau insured yang menerima proteksi. Selanjutnya ada peristiwa atau accident yang tidak dapat diduga sebelumnya dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya ada kepentingan atau interest yang diasuransikan yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa tersebut. Keempat unsur itu merupakan unsur pokok dalam asuransi kerugian yang meliputi asuransi pengangkutan laut, asuransi pengangkutan udara, asuransi kendaraan bermotor, dan asuransi kebakaran. Disebut asuransi kerugian karena dalam batas pengertian kerugian, penanggung hanya membayar ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan, sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana yang besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan, financial loss, yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya atau fortuitous event.
Manfaat asuransi bagi tertanggung antara lain yaitu yang pertama rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dan resiko atau kerugian yang mungkin timbul. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan harus diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai tertanggung dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis. Selanjutnya ada polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Manfaat asuransi lainnya yaitu berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan tiap periode merupakan atau mempunyai substansi yang sama dengan tabungan. Selanjutnya, alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya dibebankan pada tertanggung ikut dibebankan juga penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. Selanjutnya adalah membantu meningkatkan kegiatan usaha. Prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest. Pada dasarnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Syarat yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria insurable interest adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kerugian tidak dapat diperkirakan. Maksudnya resiko yang dapat diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian tersebut harus dapat diukur. Selanjutnya, kemungkinan terjadi resiko tersebut tidak dapat diperkirakan terjadinya. Selanjutnya yang masuk dalam prinsip asuransi insurable interest adalah kewajaran. Maksudnya adalah resiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda ataupun harta yang memiliki nilai material baik bagi tertanggung maupun penanggung. Selanjutnya adalah katastrofik. Maksudnya agar suatu barang atau harta dapat diasuransikan, resiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan sesuatu yang kemungkinan rugi yang sangat besar. Selanjutnya adalah homogen. Maksudnya adalah untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta yang akan dipertanggungkan haruslah homogen, yang berarti banyak barang atau harta yang sejenis. Prinsip asuransi yang kedua adalah itikat baik atau utmost good faith. Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikat baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Pihak tertanggung juga perlu mengungkapkan secara rinci kondisi yang akan diasuransikan, sehingga pihak penanggung mempunyai gambaran yang memadai untuk menentukan persetujuan. Kewajiban dari dua belah pihak untuk mengungkapkan fakta disebut duty of disclosure. Prinsip asuransi yang ketiga adalah indemnity. Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengkompensasi resiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip indemnity tidak dapat diterapkan dalam asuransi kecelakaan dan kematian. Indemnity ini dapat dilakukan hanya dengan beberapa cara, yaitu pembayaran tunai dan penggantian serta perbaikan. Yang keempat adalah proximate cause, adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya
suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, atau diawali atau bekerja dengan aktif dari suatu sumber yang baru dan independen. Prinsip asuransi yang kelima yaitu subrogation, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Yang keenam adalah kontribusi, yaitu bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar. Polis asuransi adalah bukti atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum, sehingga pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga. Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nomor polis. Yang kedua, nama dan alamat tertanggung. Yang ketiga, ada uraian resiko. Yang keempat, jumlah pertanggungan. Yang kelima adalah jangka waktu pertanggungan. Yang keenam, besarnya premi dan bea materai dan lain-lain. Yang ketujuh, ada bahaya-bahaya yang dijaminkan. Selanjutnya ada khusus untuk polis yang tertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan. Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat resiko dan jumlah nilai pertanggungan. Selain itu, pihak penanggung biasanya juga nilai waktu uang yang dibayarkan oleh tertanggung. Selanjutnya, jangka waktu. Pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah dituangkan dalam polis asuransi. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Penggolongan asuransi. Menurut sifat pelaksanaannya ada asuransi sukarela dan ada asuransi wajib. Asuransi sukarela pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran akan kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas suatu yang dipertanggungan tersebut. Misalnya asuransi kecelakaan, asuransi tenaga kerja, dan sebagainya. Yang kedua ada asuransi wajib, yang merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan pihak-pihak terkait, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, penggolongan asuransi menurut jenis usaha perasuransian. Yang pertama ada asuransi kerugian atau non-life insurance. Asuransi kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti terjadi. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada asuransi kebakaran, adalah asuransi yang menutup resiko kebakaran. Yang kedua ada asuransi pengangkutan, adalah asuransi pengangkutan atau marine insurance
penanggungan atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran. Yang ketiga ada asuransi aneka, adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Selanjutnya ada asuransi jiwa atau life insurance. Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan atau santunan bagi tertanggung yang meninggal, bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci, dan penghimpun dana untuk persiapan pensiun. Ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi asuransi jiwa biasa atau ordinary life insurance. Terus ada asuransi jiwa kelompok atau group life insurance, dan asuransi jiwa industrial atau industrial life insurance. Yang ketiga adalah reasuransi. Dalam menjalankan, ada kemungkinan perusahaan asuransi menanggung resiko yang lebih besar dari kemampuan finansialnya. Untuk mengatasi hal itu, perusahaan dapat membagi resiko dengan pihak lain. Penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koasuransi dan reasuransi. Koasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atau suatu pihak atau suatu objek asuransi. Selanjutnya ada usaha-usaha atau penunjang-penunjang asuransi. Yang pertama ada pialang asuransi. Adalah suatu yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan tindak untuk kepentingan tertanggung. Yang kedua ada pialang reasuransi. Adalah suatu yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. Yang ketiga ada penilai kerugian asuransi. Adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi yang dipertanggungkan. Yang keempat ada konsultasi atau konsultan aktuaria. Adalah usaha yang memberikan jasa konsultan mengenai aktuaria. Yang kelima ada agen asuransi. Adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Quotes for today. To improve is to change, so to be perfect is to change often. By Winston Churchill. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Thank you.